Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat mati Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah curahkan kepada kita, wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, sehingga dengan semua nikmat tersebut menjadikan semua aktivitas kita hingga pada hari ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa memperbanyak salawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat mati Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosan khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan kita semuanya berwasiat tentang ketakwaan, agar bagaimana setiap harinya, setiap waktu, setiap saat jangan lepas kehidupan kita dalam rangka menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaharui ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak di yaumil akhir ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak berlaku apa yang kita kumpulkan, yang kita banggakan di muka bumi ini. Tidak berlaku harta benda yang kita banggakan, status sosial, keturunan yang kita banggakan kelak di hadapan Allah. Tetapi tetap di hadapan Allah yang paling bermakna yang Allah nilai adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat adalah siapa yang paling bertakwa di antara kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan sisa usia yang Allah berikan kepada kita hingga pada hari ini mari kita maksimalkan dan kita manfaatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat mati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tanpa terasa kalau kita hitung sudah berapa ratus kali ataupun mungkin ribuan kali kita mengikuti pelaksanaan salat Jumat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau seandainya usia kita sudah 50 ataupun 60 tahun, bisa kita hitung, kalau kita kalkulasikan mungkin ribuan kali kita melaksanakan salat Jumat sebagai kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang menjadi persoalan ratusan kali ataupun ribuan kali salat Jumat yang telah kita lakukan itu, apakah kita sudah memenuhi target ataupun sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala mengapa kita melaksanakan salat Jumat? Apakah hanya sebatas kita menghadiri menuju rumah Allah, kemudian mendengarkan khutbah Jumat yang singkat, kita lanjutkan dengan salat berjamaah, kemudian pulang? Apakah hanya sebatas itu substansi hakikat dari pelaksanaan salat ibadah Jumat yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala? Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, salat Jumat hakikatnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar sebagai pengingat kita setelah hari-hari sebelumnya, sebelum Jumat kita disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Maka ketika Jumat ini tiba, Allah mengingatkan kepada kita agar kita kembali fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengevaluasi kehidupan kita selama ini, apakah kita sudah menuju Allah atau bukan. Dan gunanya ketika Jumat itu kita lakukan dan kita laksanakan secara berkualitas, maka dia akan memberikan pengaruh bagi kekuatan jiwa kita sampai Jumat berikutnya.
Maka kalau seandainya kita ingin mengevaluasi apakah Jumat kita sudah berkualitas atau tidak, atau hanya sebatas formalitas, sebatas rutinitas saja kita lakukan, maka bisa kita rasakan pasca salat Jumat apakah ruhiyah, peningkatan keimanan kita kepada Allah akan bertahan sampai Jumat berikutnya. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, Allah firmankan dalam surah Al-Jumu'ah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul ba'id. Wahai orang-orang yang beriman, ketika ada seruan panggilan untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah. Idza wa dzarul ba'id, dan tinggalkan semua perniagaan, tinggalkan semua aktivitas, tinggalkan semua pekerjaan. Dzikrillah, ingat Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita bisa mengevaluasi setelah hari-hari sebelumnya. Mungkin kita lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hidup kita di hari-hari sebelumnya fokus dan dominannya adalah urusan dunia. Maka hari Jumat ini kembali kita meneguhkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengevaluasi kehidupan kita sebelumnya. Jangan-jangan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsi Jumat yang sebenarnya. Bukan hanya sebatas formalitas, yang hadir mendengarkan khutbah, kemudian salat, lalu pulang kalau tidak mendapatkan apa-apa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, maka oleh karena itu ketika Allah berikan kesempatan kepada kita, maka mari kita memperbaiki diri kita, mari kita membersihkan jiwa kita untuk memaknai setiap apa yang Allah perintahkan kepada kita. Gunanya adalah zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, dan tanpa terasa juga kita sudah masuk kepada 16 hari di bulan Ramadan. Dan malam ini insyaallah peringatan nuzulul Quran, dan kembali mengingatkan kepada kita agar bagaimana Al-Quran menjadi pedoman bagi hidup kita, agar Al-Quran benar-benar kita gunakan. Yang selama ini mungkin hanya sebatas formalitas dan kita menganggap Al-Quran hanya sebuah pajangan saja, tetapi kita tidak memahami substansinya. Karena kita menyaksikan banyak manusia-manusia pada hari ini, mungkin di antara kita yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan hidupnya. Maka ketika mereka menemukan berbagai macam persoalan hidup ini, mereka tidak lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak lari kepada Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Padahal Allah sudah jelas menjelaskan kepada kita, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, momentum nuzulul Quran kembali sebagai pengingat bagi kita agar Al-Quran jangan hanya sebatas pajangan, tetapi mari kita mulai untuk membacanya, mulai untuk memahaminya, mulai untuk mengkajinya, dan mulai untuk mengimplementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Al-Quranul Karim ketika Allah turunkan kepada kita, dia adalah sebagai obat, sebagai syifa, sebagai penawar berbagai macam persoalan hidup kita. Dan tentunya kita manusia, fitrahnya manusia tidak lepas dari berbagai macam persoalan kehidupan kita. Dan Allah mengetahui itu karena Allah yang menciptakan kita. Maka ketika Allah menciptakan masalah itu dan Allah berikan solusinya kepada kita, apa solusinya? Dalam surah Yunus Allah berfirman ayat 57, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, Allah berfirman, wahai manusia, ya ayuhan nas. Tidak khusus Allah peruntukkan bagi orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, tetapi kepada semua manusia. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat, petunjuk berupa Al-Quran dari Rabb kalian. Kasih sayangnya Allah kepada kita maknanya barang seluruh manusia, tidak peduli apapun agamanya, ketika mereka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, ketika mereka jadikan Al-Quran sebagai pedoman, mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur, dan dia sebagai penyembuh penyakit, syifa, sebagai obat bagi berbagai macam penyakit, fis sudur, yang ada dalam dada mereka. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, ketika kita mengalami berbagai macam persoalan dalam hidup ini, sempitnya dada kita, sesaknya dada kita, gundah gulana dengan berbagai macam persoalan kehidupan yang kita alami,
Allah sudah memberikan obatnya kepada kita. Mau'izatum mir rabbikum, sebagai penawar, sebagai obat, sebagai nasihat, petunjuk. Syifa'ul lima fis sudur, obat bagi dada-dada yang sempit. Maka oleh karena itu hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, kalau seandainya pada hari ini kita masih mengalami berbagai macam persoalan, bisa jadi karena kita jauh dari Al-Quranul Karim, kita jauh dari petunjuk-petunjuk Al-Quran, sehingga dada kita sesak dan seolah-olah tidak ada solusi dari berbagai macam persoalan yang kita hadapi pada hari ini. Allah tegaskan kembali dalam surah Al-Isra ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan tidaklah diturunkan Al-Quran adalah sebagai syifa, sebagai obat bagi orang yang mukmin, bagi orang yang beriman. Dan para ulama menafsirkan mana syifa di sini bukan hanya obat non fisik, tapi juga obat fisik, berbagai macam penyakit. Maka ketika Al-Quran dibacakan, maka akan tentram jiwa mereka, akan selesai urusan mereka. Bahkan penyakit-penyakit fisik sekalipun, ketika dibacakan Al-Quranul Karim dengan khusyuk, dengan mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah dia juga akan menyembuhkan. Maka di sini apakah kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai syifa kita, sebagai obat berbagai macam penyakit yang ada dalam diri kita, khususnya lima fis sudur, penyakit hati kita yang sempit, dada kita, gundah gulana dan sebagainya. Mudah-mudahan momentum Ramadan yang berkah ini dan juga momentum nuzulul Quran, mari kita jadikan Al-Quranul Karim tidak hanya pajangan di rumah-rumah kita, tapi kita usahakan, kita maksimalkan setiap harinya untuk bisa membaca Al-Quranul Karim. Kita paksakan, karena sesuatu kebaikan itu butuh perjuangan dan butuh kesungguhan. Allah perintahkan ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wajahadu fillahi haqqa jihadih, berjalanlah kamu di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Maka perjuangan itu butuh kesungguhan, memaksakan diri agar kita bisa mampu membaca Al-Quran, bisa mampu memahami Al-Quran, dan bisa mampu mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada kita untuk bisa membaca, mempelajari, memahami, dan mengimplementasikan dalam kehidupan kita, agar kita berkah kehidupan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.